huruf berjumlah 16, dan ini merupakan pendapat yang dikemukakan atau yang dikeluarkan oleh Al-Imam Sibawayh. Beliau mengatakan bahwa makharijul huruf jumlahnya 16 apabila ia diperinci. Pendapat yang lainnya yaitu yang mengatakan bahwasanya makharijul huruf apabila diperinci maka akan terbagi menjadi 17 pembagian. Dan pendapat ini pertama kali dikemukakan oleh Al-Imam Khalil Ahmad Al-Farahidi. Dan pendapat inilah yang 17 ini yang dipilih oleh Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah, sehingga pendapat ini yang paling banyak diambil atau paling banyak dipelajari hingga saat ini. Maka apabila kita merujuk kepada kitab-kitab tajwid, baik itu kitab tajwid yang ada di Indonesia ataupun yang berbahasa Arab, maka di sana akan ditemui bahwasanya dijelaskan makharijul huruf apabila dibagi menjadi rinci menjadi 17 pembagian. Berdasarkan pendapat yang diambil oleh Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu taala, beliau mengatakan makharijul hurufi 17 ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Beliau mengatakan bahwa jumlah makharijul huruf apabila diperinci ialah 17 makhraj, dan pendapat inilah yang diambil oleh para ulama. Maka dari sini bisa kita simpulkan pendapat yang insya Allah lebih kuat, yang lebih rajih, yang dipakai oleh para ulama hingga saat ini, yaitu adalah mereka yang mengatakan bahwasanya makharijul huruf apabila diperinci menjadi 17 pembagian. Taib, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Salah satu hal yang juga kita penting ketahui adalah bagaimana kita bisa merasakan huruf yang hendak kita cari makhrajnya. Terkadang kita ingin merasakan, misalnya kita ingin mengucapkan huruf shad. Bagaimana cara kita untuk merasakan makhraj dari huruf shad tersebut? Atau kita ingin mengucapkan huruf dod misalnya, bagaimana cara kita mengucapkan makhraj huruf dod tersebut? Maka di sini ada beberapa cara. Cara yang pertama, untuk kita mengetahui atau bisa merasakan makhraj dari huruf yang kita ingin cari tersebut adalah dengan mensukunkan huruf yang dicari. Ya, yang pertama adalah dengan mensukunkan huruf yang dicari. Step atau cara yang kedua yaitu dengan menambahkan huruf lain sebelum huruf yang disukunkan tadi dengan huruf yang berharokat, baik fathah, dhammah ataupun kasrah. Jadi step pertama tadi apa? Huruf yang akan kita cari, kita sukunkan terlebih dahulu hurufnya. Lalu kita tambahkan satu huruf lagi sebelum huruf yang kita cari tersebut dengan huruf yang berharokat, misalnya fathah, dhammah ataupun kasrah. Yang ketiga adalah kita baca dua huruf tersebut. Contoh, kita ingin mencari makhraj huruf shad, maka hal pertama yang kita lakukan adalah kita sukunkan huruf shadnya. Yang kedua, kita tambahkan satu huruf sebelum huruf shad tadi, misalnya kita tambahkan hamzah yang berharokat fathah. Step ketiga adalah kita baca kalimat tersebut. Contoh, else, ya, us. Mengapa disukunkan? Karena apabila huruf itu sukun, maka makhrajnya akan lebih mudah untuk dirasakan. Ini yang pertama. Yang kedua, apabila huruf itu sukun, maka sifatnya akan lebih jelas terdengar. Maka apabila kita mencermati bacaan-bacaan seorang masyayikh misalnya, akan kita dapati bahwasanya sifat-sifat huruf yang ada itu akan terdengar samar apabila hurufnya memiliki harokat. Namun apabila huruf tersebut sukun, maka di sana akan jelas sekali pelafatan sifatnya. Maka di antara faidah step-step tadi tidak hanya saja mengetahui makharijul huruf, namun juga kita bisa mengetahui terkait sifat-sifat yang mengiringi huruf tersebut. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Faidah yang lainnya yang harus kita ketahui bersama bahwasanya mempelajari makharijul huruf saja itu belum mencukupi.
Mengapa demikian? Karena di sana terdapat huruf-huruf yang makhrajnya sama, namun dari segi pelafalan atau pelafatan itu berbeda. Contohnya huruf sin dan shad memiliki satu makhraj yang sama, namun secara pengucapan maka keduanya berbeda. Bagaimana cara membedakan kedua pengucapan huruf tersebut? Yaitu dengan mengetahui sifatnya. Adapun yang kami bagikan di modul yang ada di grup tersebut itu baru dari segi makhraj saja. Namun insya Allah akan kami tambahkan penjelasan sifat secara langsung insya Allah. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Insya Allah yang akan kita bahas pertama adalah terkait makhraj al-jawf. Apa itu al-jawf? Yaitu rongga mulut. Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala berkata, lil jawfi alifun wa ukhtaha wahi hurufu maddin lil hawa'i tantahi. Beliau mengatakan bahwa lil jawfi, untuk makhraj al-jawf, alifun wa ukhtaha wahi, yang pertama adalah huruf alif, wa ukhtaha, dan saudara-saudaranya. Siapa saudaranya alif? Wahiyal hurufu maddin, yaitu huruf-huruf mad lil hawa'i tantahi, yang huruf tersebut akan terhenti bersamaan dengan berhentinya nafas. Ini penjelasan penting dari Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah terkait huruf-huruf al-jawf ini. Baik, maka di sini ada beberapa poin yang harus kita pahami. Yang pertama, huruf-huruf yang keluar dari al-jawf kaitannya dengan apa? Dengan mad tabi'i. Ini poin yang pertama. Maka kalau kita dapati huruf waw dan huruf ya, biasa diistilahkan, kalau kita membuka ilmu buku-buku tajwid, maka akan diistilahkan dengan apa? Waw maddiyah atau ya maddiyah. Karena nanti kita akan dapati waw ghairu maddiyah dan juga ya ghairu maddiyah yang ada di makhraj-makhraj yang lainnya. Maka kalau kita lebih perinci lagi, bisa kita katakan bahwa yang keluar dari al-jawf itu adalah alif, waw maddiyah, dan ya maddiyah, yaitu alif, waw, ya yang posisinya sebagai syarat dari mad tabi'i. Apabila dia tidak berada pada mad tabi'i, khususnya pada huruf waw dan huruf ya, maka dia bukan termasuk makhraj al-jawf ini. Ya, jadi bisa antum bedakan ya. Waw dan ya yang masuk ke al-jawf ini, yaitu yang apabila posisinya sebagai syarat dari mad tabi'i. Hal yang kedua yang harus kita ketahui adalah Al-Imam Ibnul Jazari berkata, lil hawa'i tantahi, hurufu maddin lil hawa'i tantahi. Apa maksudnya? Yaitu huruf-huruf mad yang terhenti sesuai dengan berhentinya nafas. Apa maksudnya? Semisal ketika kita membaca mad tabi'i pada akhir sebuah ayat, misal wadduha, maka berhentinya bacaan kita itu sesuai dengan habisnya nafas, tidak diberhentikan dengan tekanan. Contoh wadduha, nah ini tidak tepat, wadduha, tapi yang tepat adalah wadduha. Nah, jadi dia berhenti sesuai berhentinya nafas, bukan karena dipaksakan berhentinya, tapi dia natural, dialirkan suaranya. Ini adalah maksud dari perkataan al-mu'allif di sini, lil hawa'i tantahi. Huruf-huruf tersebut itu berhentinya sesuai dengan berhentinya nafas kita. Atau contoh lain, wal-laili idza yaghsha, yaghsha, lembut, dia berhenti sesuai dengan berhentinya nafas, bukan yaghsha. Nah, ini kurang tepat. Kalau kita beri tekanan, nanti seolah-olah di belakangnya ada hamzah, dan ini menambahkan huruf baru yang juga tidak diperbolehkan. Ini adalah sekilas tentang al-jawf. Maka kalau kita perinci lagi, huruf-huruf yang keluar dari al-jawf adalah yang pertama tadi, alif yang didahului oleh harokat fathah. Yang kedua adalah waw sukun yang didahului oleh harokat dhammah, dan ya sukun yang didahului oleh harokat kasrah. Dan ketiga contoh mad tabi'i ini
terkumpul dalam satu kata dalam Al-Quran di surat Hud. Apa katanya? Nuhiha, ya. Nuhiha, satu kata yang mengumpulkan ketiga makhraj al-jauf ini dalam Al-Quran. Nuhiha. Taib, insyaallah untuk pembahasan makhraj ini kita akan lebih banyak praktek, ya. Jadi insyaallah setelah kita menjelaskan hal-hal yang penting diketahui, maka kita akan mencoba mempraktekannya bersama. Kita mulai dari yang alif terlebih dahulu. Di sana ada beberapa contoh yang telah kami cantumkan. Tujuannya adalah supaya bisa memahamkan kembali seorang yang mempelajar ataupun mempelajari makharijul huruf dengan modul ini. Kita baca yang pertama, saya akan bacakan, antum perhatikan dan nanti bisa ditirukan dengan bersamaan. Ara'aita in kana 'alal huda. Silakan. Ara'aita in kana 'alal huda. Nah, 'alal huda. Jadi berhenti dengan sesuai berhentinya nafas, bukan 'alal huda, tapi 'alal huda. Huda, lembut tanpa adanya suatu penekanan sedikit pun. Kita ulangi sekali lagi. Ara'aita in kana 'alal huda. Ara'aita in kana 'alal huda. Kita lanjutkan pada contoh yang kedua. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Sekali lagi. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Contoh yang ketiga. Wa arina manasikana wa tub alaina. 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 Nah, jadi salah satu hal yang penting diperhatikan adalah tadi bagaimana kita membaca mad tabi'i ini apabila terletak di akhir ayat atau misalnya kita hendak waqaf pada mad tabi'i tersebut. Nah, ini harus kita perhatikan. Jangan sampai kita memberikan tekanan pada huruf-huruf atau pada mad tabi'i tersebut. Baik, kita mulai dari Ustaz Aziz mungkin ya, bisa dibacakan semuanya dari yang 1 sampai ke 3. Yang Hamzah tadi. Wah, belum. Sudah ada kitabnya? Oh, belum ada kitabnya. Di grup insyaallah ada. Yang alif saja ya. Ara'aita in kana 'alal huda wal arda ba'da dzalika dahaha. Wa arina manasikana wa tub 'alaina. Baik. Yang terakhir bisa diulang? Wa arina manasikana wa tub 'alaina. Baik. Tadi yang pertama ada sedikit tekanan. Yang kedua sudah betul seperti itu. Baik. Silakan. Ara'aita in kana 'alal huda. Huda, antum masih ada sedikit tekanan. Dilembutkan lagi. Ara'aita in kana 'alal huda. Huda. Seperti itu. Ara'aita in kana 'alal huda. Bagus. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Bagus. Wa arina manasikana wa tub 'alaina. Baik. Antum sudah merasakan ya yang pertama tadi, sekarang sama yang kedua itu sudah kerasa bedanya ya, seperti itu. Jadi
Kalau kita sudah merasakan bedanya, insya Allah dikoreksi lebih gampang karena kita sudah bisa membedakan mana yang betul dan mana yang salah, seperti itu. Baik, silakan. Masih udah, jangan huda. Coba dilembutkan lagi akhir ayatnya, wa arina manasikana wa tub alaina wa tub alaina. Wa arina manasikana wa tub alaina. Cukup. Baik, paham? Bagus. Mungkin sedikit faidah tambahan ya. Ketika kita membaca ikhfa, hukum ikhfa yang setelahnya ada huruf kaf, maka itu dibaca dengan kuat, dengan ng ya. Kenapa? Karena makhrajnya jauh. Tadi yang antum baca masih ngambang, tapi yang tepat adalah ing ya. Jadi ikhfa ini mungkin sedikit tambahan, jadi mungkin kalau anak menemukan suatu hal yang perlu dijelaskan, insya Allah akan anak tambahkan. Ikhfa kadarnya dibedakan sesuai dengan makhrajnya masing-masing. Jadi makanya kalau kita berbicara tentang ikhfa dan idgham pada ahkamun nun sakinati wa tanwin, hukum nun sakinah dan tanwin, maka di sana akan disebutkan kalau idgham itu yakunu fi ghairihi, kalau al-ikhfa yakunu inda ghairihi. Maksudnya apa? Kalau idgham itu sudah masuk pada huruf setelahnya. Contoh kita baca faman ya'mal, sudah masuk kepada huruf ya. Tapi kalau ikhfa dikatakan di sana yakunu inda ghairihi. Lisan itu hanya mempersiapkan untuk mengucapkan huruf setelahnya tapi belum masuk. Contoh kita mengucapkan yang kelihatan ya, kita mengucapkan ikhfa yang setelahnya huruf fa. Contoh muwafakkina, mulut kita atau lisan kita sudah mempersiapkan untuk mengucapkan makhraj dari huruf setelahnya. Atau misalnya antum, nah sambil kita dengungkan, lidah sudah mendekat pada posisi huruf setelahnya. Berhubung kaf ini makhrajnya jauh di belakang, maka otomatis akan menutup seperti ini. Dan ketika menutup seperti ini, maka suara yang keluar akan sempurna ya. In kuntum, jadi beda ya. Jadi kita bukan baca angtum ya, kalau baca angtum ya salah ya. Tapi in kuntum terdengar bedanya ya. In kun, jadi bukan kuntum tapi in kuntum shadiqin, seperti itu. Tapi Ustaz Rama silakan. Bagus. Baik. Baik, bagus. Ustaz Haris. Ya, jadi ini terkait contoh yang alif ya. Hal yang perlu diperhatikan tadi yaitu jangan sampai ketika waqaf kita memberikan tekanan. Karena ini mungkin sebagian kita mungkin boleh jadi masih terbiasa dengan tekanan tersebut, maka ini harus kita latih agar bisa dibaca dengan lembut sesuai apa? Sesuai dengan berhentinya nafas. Yang kedua adalah kita akan coba baca contoh pada huruf ya, contoh-contoh pada huruf ya. Kita akan contohkan, nanti antum bisa menyerukan.
wa'lamu annallaha sami'un alim. Silakan. Wa'lamu annallaha sami'un alim. Sekali lagi. Wa'lamu annallaha sami'un alim. Wa'lamu annallaha sami'un alim. Kita lanjutkan. Dzuqa innaka antal azizul hakim. Afwan. Dzuqa innaka antal azizul karim. Silakan. Dzuqa innaka antal azizul karim. Kita ulangi. Dzuqa innaka antal azizul karim. Dzuqa innaka antal azizul karim. Contoh yang terakhir. Fa innaka antal azizul hakim. 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 Taib, yang harus diperhatikan di sini adalah bagaimana kita menyempurnakan pengucapan atau pergerakan mulut kita ketika kita mengucapkan mad tabi'i pada huruf ya ini. Contoh pada sami'un. Nah, bisa antum perhatikan rahangnya kita turunkan ke bawah. Sami'un. Jadi jangan sampai kita baca sami, tapi sami'un. Sami'un. Kita jelaskan agar apa? Agar kasrohnya tidak berubah, ya. Jadi kasrohnya sempurna terbaca dengan i, bukan bukan sami tapi sami'u, seperti itu. Silakan dari Ustaz Aziz. Wa'lamu annallaha sami'un alim. Dzuqa innaka antal azizul karim. Fa innaka antal azizul hakim. Azizu, sempurnakan lagi sedikit lagi ke bawah. Fa innaka antal azizul hakim. Baik. Tamam. Ustaz Rifki, silakan. Wa'lamu annallaha sami'un alim. Bagus. Dzuqa innaka antal azizul karim. Fa innaka antal azizul hakim. Contoh terakhir bisa diulangi. Fa innaka antal azizul hakim. Baik, bagus. Silakan Ustaz Torik. Wa'lamu annallaha sami'un alim. Bagus. Dzuqa innaka antal azizul karim. Fa innaka antal azizul hakim. Nah, azi, hati-hati, bukan antum tadi baca sedikit aze, bukan aze. Azizu, al-azizu. Ulangi. Fa innaka antal azizul hakim. Baik, bagus. Silakan. Ulangi. Dzuqa
فإنك أنت العزيز الحكيم. Baik, bagus. Silakan Ustaz Rama. واعلموا أن الله سميع عليم. إنك أنت العزيز الحكيم. Ulangi. إنك أنت العزيز الكريم. فإنك أنت العزيز الحكيم. طيب حارس. واعلموا أن الله سميع عليم. إنك أنت العزيز الكريم. فإنك أنت العزيز الحكيم. Taib, insyaallah ini lebih mudah daripada yang pertama ya, karena yang pertama tadi kita harus mengontrol suara kita khususnya ketika wakaf agar tidak tertekan dan suaranya berhenti sesuai dengan berhentinya nafas. Namun untuk yang kedua ini maka akan lebih mudah dengan catatan itu tadi. Kesalahan yang sering muncul adalah apa? Kita kurang menyempurnakan kasroh sehingga terbaca ke e, atau tadi terbaca dengan ikhtilas. Apa itu ikhtilas? Kita terbaca 1/3 harokat, artinya harokatnya tidak terbaca sempurna. Ini kesalahan-kesalahan yang sering muncul. Selanjutnya pada huruf waw, maka di sini ada beberapa tanbih ya. Yang pertama adalah kebanyakan orang ketika membaca waw maddiyah ini itu masuk ke hidung ya, masuk ke khayshum. Misalnya kanu anu, banyak kayak gitu. Atau misalnya contohnya yakhtalifun fun, nah fun, kebanyakan orang baca seperti itu. Maka ini harus kita hindari ketika kita membaca huruf waw maddiyah ini. Caranya bagaimana? Itu dengan kita menyempurnakan kedua bibir kita yang dimonyongkan bersamaan dengan kita mengeluarkan suara secara sempurna. Jadi suara kita jangan tertahan gitu. Jadi jangan tertahan, tapi kita harus all out gitu untuk mengeluarkan suara kita sehingga suara yang keluar itu sempurna dari rongga mulut kita, bukan dari al-khayshum. Ini sedikit muqaddimah terkait waw maddiyah ini. Kita coba baca bersama contoh-contoh yang ada di sini. Kita mulai dari yang pertama. Min salsalim min hama'im masnun. Silakan. Min salsalim min hama'im masnun. Fadhkuruni adhkurkum washkuru. Fadhkuruni adhkurkum washkuru. Fima kanu fihi yakhtalifun. Fima kanu fihi yakhtalifun. Tayyib. Hal yang penting juga kita perhatikan di sini, mungkin faidah tambahan di luar pembahasan pada min salsalin ya. Pertama, ikhfa di sana dibaca dengan tebal. Kenapa demikian? Karena setelahnya datang huruf isti'la. Maka apabila nun sukun dan tanwin menghadapi huruf-huruf isti'la yang merupakan huruf-huruf ikhfa, maka kita tebalkan dengungnya. Contoh min so. Jadi bukan min so mi, tapi min so. Yang kedua adalah dengan menipiskan huruf lam ya. Jadi bukan kita baca min solid enggak, tapi min sol so. Jadi sod tebal, lam tipis, sod yang kedua ditebalkan lagi. Seperti itu. Tip, kita mulai dari Ustaz Aziz, silakan. Min salsalim min hama'im masnun. Bagus. Fadhkuruni adhkurkum washkuru. Nah, masih washkuru, ada sedikit yang Anda dengar, ada sedikit khayshum.
Diulangi. Fadhkuruni adhkurkum washkuru Bagus. fima kanu fihi yakhtalifun. Baik, silakan Ustaz Rifki. min salsalin min hama'in masnun. Nah, masnun, hati-hati. Jangan seperti itu. Nah, min salsalin min hama'in masnun. bagus. Fadhkuruni adhkurkum washkuru fima kanu fihi yakhtalifun. Baik. Silakan selanjutnya. Ulangi. Bukan miau kasar dulu. Miau. Jadi jangan langsung miau, tapi i dulu baru ikhfa. Miau seperti itu. Bagus. Bagus, silakan. Silakan. Bagus. Bagus, Haris. Washkuru, jelaskan suaranya. Washkuru, jangan dari khoisyum tapi dilepas. Washkuru, jangan tertahan suaranya. Nah, bagus seperti itu. Makanu, bukan kanu. Bagus. Nah, jadi jangan ketahan. Karena kalau suaranya ketahan, nanti cenderung dia masuk ke khoisyum. Jadi penting yang harus kita ketahui juga bahwasanya dalam membaca Al-Qur'an kita perlu membacanya dengan apa? Dengan suara yang dilepas ya, suara yang dilepas, jangan sampai tertahan seperti itu. Taib, ini terkait makhraj al-jawf. Maka kita akan melanjutkan kembali kepada makhraj yang setelahnya, yaitu membahas terkait makhraj al-halq. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada al-jawf tadi itu hanya terdapat satu pembagian. Artinya apa? Maksudnya al-jawf ini tidak punya penjabaran lagi. Hanya cukup al-jawf tok, satu pembagian saja. Adapun di al-halq ini maka nanti akan ada 3 cabang, ya akan ada 3 pembagian. Yang pertama ada aqsal halqi, lalu wasatul halqi dan adnal halqi. Maka dari al-halq ini bisa kita simpulkan dia memiliki 3 cabang. Dan nanti di al-lisan kita akan memiliki berapa cabang? Yang paling banyak ada 10 pembagian. Ada 10 pembagian. Jadi kalau kita jumlahkan berapa tadi? Yang pertama al-jawf ditambah al-halq 3, lalu ditambah 10 yang ada di al-lisan, ada 14. Asy-syafatan dibagi menjadi 2 pembagian, yaitu makhraj dari mim, waw dan ba, dan yang terakhir dari huruf fa.
karena huruf fa tidak diucapkan dengan mempertemukan dua bibir, namun dengan mempertemukan bibir bawah dengan gigi seri bagian atas. Maka totalnya 16. Terakhir yang 17 adalah al-khayshum. Al-khayshum sama dengan al-jauf, dia tidak punya pembagian. Jadi ini merupakan perincian dari kenapa makharijul huruf yang awalnya 5 bisa dari 17, ini adalah perinciannya seperti itu. Qala al-muallifu rahimahullahu taala, dia mengatakan thumma li aqsal halqi hamzun ha'u. Dia mengatakan setelahnya, yaitu setelah al-jauf tadi adalah aqsal halqi, tenggorokan yang paling bawah. Huruf apa saja yang keluar? Yaitu dua huruf, hamzun ha'u, hamzah dan juga huruf ha. Ini adalah dua huruf yang keluar dari tenggorokan bagian bawah. Taib. Kita akan coba langsung masuk ke prakteknya atau ke contoh bacaan yang ada dalam modul yang telah kita bagikan. Adapun di modul ini, maka yang pertama kita akan ditampilkan ya, atau disuguhkan dengan latihan huruf tersebut dengan per hurufnya, artinya tidak dimasukkan ke dalam ayat ya, latihan per hurufnya secara sendiri, baris yang paling atas. Yang selanjutnya maka kita perhatikan di sini, di sana ada huruf hamzah misalnya, yang harakatnya fathah, kasrah dan juga dhammah. Lalu yang selanjutnya ketika dia sukun dan juga ketika dia berposisi pada mat, dan juga posisi ketika dia berposisi pada tanwin. Jadi di buku ini kami mencoba menyusun agar contoh-contoh yang waqi dalam Al-Quran itu bisa disampaikan semuanya, baik dalam kondisi fathah, dhammah, fathatain, ataupun ketika sukun dan lain sebagainya. Ini harapan dari kami supaya bisa lebih memudahkan dalam mempraktekannya ketika di bacaan sehari-hari. Taib. Kita mulai dari huruf hamzah. Kita coba baca poin atau baris yang paling atas ya. A I U A, coba. A I U A. A I U A. A I U A. U an ani a na. U an ani a na. Minal mu'ni. Minal mu'ni. Ma'i an ani a. Ma'i an ani a. Nah, salah satu yang penting yang harus kita perhatikan adalah hamzah ketika dia sukun maka akan kita tekan ya. Contoh ya'khudhu, ya'khudhu. Jadi bukan ya'khudhu, ya'khudhu, ya'khudhu. Al-Imam Hafiz an Asim, riwayat yang kita baca itu memilih bacaan hamzah dengan ditekan atau dengan diberikan an-nabr. Ini adalah riwayat Hafiz an Asim. Namun nanti kita dapati di beberapa riwayat bacaan yang menghilangkan hamzah, misal ya khudhu, ya khudhu, dan dikatakan ini lahjah aslinya orang Quraisy seperti itu. Jadi orang Quraisy ketika berbicara itu tidak membaca hamzah sukunnya, tapi langsung dihilangkan. Contoh ya khudhu, ya khudhu, ya seperti itu. Makanya ada beberapa riwayat dengan cara baca seperti itu, karena ini lahjah aslinya orang Quraisy seperti itu. Tapi kita coba sekali lagi. A I U A, silakan. A I U A. U an ani a na. U an ani a na. Minal mu'ni. Minal mu'ni. Ma'i an ani a. Ma'i an ani a. Kita masuk ke ayatnya yang ada di bawahnya. Ahada asyara kawkaba, silakan. Ahada asyara kawkaba. Irama dhatil imad. Irama dhatil imad. Wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni wal juruha qisas. Wal udhuna bil udhuni was
بالسن والجروح قصاص يطاف عليهم بكأس من معين يطاف عليهم بكأس من معين يتلو عليكم آياتنا يتلو عليكم آياتنا لإيلاف قريش لإيلاف قريش وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي موسى وعيسى ليسوا سواء ليسوا سواء لكل نبأ مستقر لكل نبأ مستقر سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. Ini cukup banyak ya. Jadi salah satu tujuannya agar kita terbiasa untuk melatih lisan kita dalam mengucapkan huruf-huruf yang kita pelajari. Maka di sini juga ada faidah penting yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu taala ketika beliau menjelaskan tentang bab tajwid ini. Beliau menjelaskan walaisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatun ri'im bifakkihi. Maka tidak ada perbedaannya orang yang belajar tajwid dan juga orang yang tidak belajar tajwid. Sampai apa? Sampai orang tersebut mempraktekkan apa yang telah ia pelajari tadi di hadapan seorang guru yang bisa membimbing bacaan Al-Qur'annya. Ini faedah penting dari Al-Imam Ibnul Jazari. Jadi beliau mengatakan tidak ada bedanya orang yang belajar tajwid, misalnya menyelesaikan matan Tuhfatul Atfal atau Jazariyah, dia khatam, dia paham syarahnya mi'ah bil mi'ah, tapi dia tidak pernah praktek bacaannya di hadapan seorang gurunya. Maka bagi Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah, orang yang seperti ini itu sama saja dengan orang yang belum pernah atau tidak belajar tajwid. Karena hukum asal dalam mempelajari Al-Quran adalah at-talaqi, itu kita bertemu langsung untuk mengambil ilmu tersebut. Dan ini yang dicontohkan langsung oleh Nabi SAW ketika beliau mengajarkan para sahabatnya. Adapun kaidah-kaidah ilmu tajwid ini yang kita pelajari saat ini itu baru muncul di zaman-zaman setelahnya. Kenapa? Dikarenakan banyaknya kesalahan dalam membaca Al-Quran yang disebabkan umat Islam yang semakin banyak dan banyak di antara mereka yang orang-orang ajam, orang-orang asing, sehingga ketika baca Al-Quran yang bahasa Arab itu muncul kesalahan-kesalahan. Maka para ulama berinisiatif untuk merumuskan ilmu tajwid ini agar apa? Agar menjaga Al-Quran ini dari kesalahan. Dan ini juga bentuk dari bentuk penjagaan Allah terhadap Al-Quran yang sebagaimana telah Allah Ta'ala firmankan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Dan salah satu bentuk penjagaannya adalah ini ya, Al-Quran murni atau terjaga tidak hanya dari lafadznya saja, namun juga terjaga dari bagaimana cara membacanya. Ini merupakan salah satu bukti dari firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Hijr tersebut. Kita mulai dari Ustaz Aziz, silahkan. Dari yang A, I, U, A lalu ke ayat-ayat contoh yang ada di bawahnya. A, I, U, A, U, An, Ani, Ana, Minal mu'ni, Ma'i, An, Ani, A, أحد عشر كوكبا إرم ذات العماد
والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص يطاف عليهم بكأس من معين يتلو عليكم آياتنا لإيلاف قريش وما أوتي موسى وعيسى ليسوا سواء لكل نبأ مستقر سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. طيب silakan Ustaz Rifki. minal mu'limai ahada asyara kawkaba irama dhatil imad wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni wal juruha qisas yuqafu alaihim bika'sin min ma'in yatlu alaikum ayatina li'ilafi quraish wa ma utiya Musa wa Isa laisu sawa'a likulli naba'in mustaqar sawa'un takhafunahum kakhifatikum anfusakum. Baik. Silakan. Coba jelaskan lepas suaranya أحد عشر كوكبا إرم ذات العماد والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص يطاف عليهم بكأس من معين يتلو عليكم آياتنا لإيلاف قريش وما أوتي موسى وعيسى ليسوا سواء لكل نبأ مستقر سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. Coba lepas suaranya coba dijelaskan sukunnya ani na jelas bagus lanjut ahada asyara kawkaba irama dhatil imad wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni wal juruha qisas yuqafu alaihim bika'sin min ma'in yatlu alaikum
وما أوتي موسى وعيسى ليسوا سواء لكل نبأ مستقر سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. Baik, silakan Ustaz Rama. Ani a na. Bagus. والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص يطاف عليهم بكأس من معين يتلو عليكم آياتنا لإيلاف قريش وما أوتي موسى وعيسى ليسوا سواء لكل نبأ مستقر سواء. Betul. سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. Baik, Haris. Lepas suaranya. A na u an ani a na. أحد عشر كوكبا إرم ذات العماد والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص يطاف عليهم بكأس sin يطاف عليهم بكأس من معين يتلو عليكم آياتنا لإيلاف قريش وما أوتي موسى وعيسى ليسوا سواء لكل نبأ مستقر سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. Baik. Inilah praktek dari huruf Hamzah. Alhamdulillah kita telah mempraktekannya, dan mungkin sedikit catatan tadi, secara umum antum semuanya sudah bagus, hanya tadi terkadang di sukun masih kurang konsisten. Jadi terkadang masih ada sukun yang terlewat sehingga kurang nabernya, itu masih kurang terjelaskan bacaannya, seperti itu. Baik, kita lanjut ke huruf yang selanjutnya, yaitu huruf H, ya, huruf H. Baik, di antara sebelum kita masuk ke huruf H, sedikit tambahan mungkin, di antara salah satu huruf yang atau sifat yang dimiliki oleh huruf Hamzah adalah sifat syiddah. Artinya ketika kita membaca huruf tersebut yang sukun, suaranya akan langsung terhenti. Contoh, ya khudu, bukan ya khudu, tapi ya khudu, karena sifat syiddah tersebut. Maka kita harus menyempurnakan sifat syiddah yang ada atau dimiliki oleh huruf Hamzah tersebut. Yang kedua, kita masuk ke huruf H. Nah, adapun sifat yang dimiliki oleh huruf H ini berlawanan dengan sifat yang dimiliki oleh huruf Hamzah tadi, yaitu
dia memiliki sifat rokhawah, yang artinya ada suara yang mengalir ketika kita membaca huruf H ini. Berbarengan atau bersamaan dengan hal tersebut, huruf H ini juga disifati dengan sifat hamas, yang dimana nantinya akan ada apa? Akan ada suatu udara, ya, yang mengalir dari huruf H tersebut, khususnya ketika dia sukun ataupun ketika ia bertasydid. Kita coba baca bersama contoh dari huruf H ini. Ha hi hu ah. Coba. Ha hi hu ah. Huhan hani hana. Huhan hani hana. Minal muhni. Minal muhni. Mahihan haniha. Kita ulangi sekali lagi. Ha hi hu ah. Ha hi hu ah. Huhan hani hana. Huhan hani hana. Minal muhni. Minal muhni. Mahihan haniha. Mahihan haniha. Baik, kita baca bersama-sama terlebih dahulu contoh ayat yang ada di bawahnya. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Wa shahida shahidun min ahliha. Wa shahida shahidun فقد هدي إلى صراط مستقيم. فقد هدي إلى صراط مستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. وجعلنا سراجا وهاجا. وجعلنا سراجا وهاجا. من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما. ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما. إن الباطل كان زهوقا. إن الباطل كان زهوقا. فلا تدع مع الله إلها آخر. فلا تدع مع الله إلها آخر. ما لكم من إله غيره. ما لكم من إله غيره. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. Baik. So untuk mempersingkat waktu mungkin satu halaman ini kita bagi dua orang ya. Silakan dari Ustaz Aziz dulu. Iya, dari awal. Hahi huah. Bagus. Huhan hanihahna. Nah, hanihahna jadi ngalir. Huhan hanihahna. Bagus. Minal muhni mahihan haniha.
جاء الحق وزهق الباطل وشهد شاهد من أهلها Bagus. فقد هدي إلى صراط مستقيم اهدنا الصراط المستقيم وجعلنا سراجا وهاجا من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. Hasbuk. Ustaz Rifki baca hahihuhanya dulu, lalu langsung masuk summa yahiju. Ada aliran suaranya. Ada suara dan udara yang mengalir dengan sempurna. Nah, bagus. Minal muhni, jangan dipaksakan, ini berhenti aja. Minal muhni, ulangi dari minal muhni. Minal muhni. Bagus. Mahihan haniha. Thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yaj'aluhu hutama innal batina kana zahuqa fala tad'u ma'allahi ilahan akhar ma lakum min ilahin ghayruh yawma tabyaddu wujuhun yawma tabyaddu wujuhun. Wujuhu jangan ngambang, jadi haknya jangan ngambang, jangan masuk ke hidung, jadi jangan hu, bukan hu, tapi hu. Yawma tabyaddu wujuhun. Yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Tarik silakan. وقل جاء الحق وزهق الباطل وشهد شاهد من أهلها فقد هدي إلى صراط مستقيم اهدنا الصراط المستقيم وجعلنا سراجا وجعلنا سراجا وهاجا من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. طيب حسبك الحمد. ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن الباطل كان زهوقا فلا تدع مع الله إلها آخر ما لكم من إله غيره يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. طيب Ustaz Rama silakan. وقل جاء
الباطل وشهد شاهد من أهلها فقد هدي إلى صراط مستقيم اهدنا الصراط المستقيم وجعلنا سراجا وهاجا من بقلها وكفائها وفومها وعدسها وبصلها. طيب حسبك. Haris, silakan Haris. Hi, jangan ngambang, jangan hi. Ha hi hu ah, lepas suaranya. Ha hi hu ah, ruhan harihahna, minal muhni mahihan hariha. Thumma yahiju fatarahu musfarran, thumma yaj'aluhu rutaban. Innal batila kana zahuqa, fala tad'u ma'allahi ilahan akhar, ma lakum min ilahin ghayruh, yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Jadi salah satu kesalahan yang paling sering muncul ketika mengucapkan huruf H ini adalah hurufnya yang dimasukkan ke dalam hidung pengucapannya. Dan ini merupakan kesalahan yang paling sering terjadi pada pengucapan huruf H ini. Jadi kita latih agar kita tidak terjatuh ke dalam kesalahan. Maka insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan pembahasan makharijul huruf ini, dan insya Allah kita akan lebih banyak dipraktek. Dan bagi antum yang ingin memperdalam terkait hal ini, mungkin nanti bisa dicari atau antum membaca syarah dari matan Al-Jazariyah ini. Judul lengkapnya Manzumatul Muqaddimah Fima Yajibu 'alal Qari'i an ya'lamahu, ya. Jadi kitab ini sebenarnya masih Manzumah Al-Muqaddimah, ya, masih pendahuluan ya terkait hal-hal yang wajib diketahui oleh seorang pembaca Al-Qur'an. Salah satu pembahasannya adalah bab makharijul huruf, dan insyaallah ana pun akan bersumberkan dari matan tersebut insyaallah. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhir dan doa kifaatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.